Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani dan olahraga. Selama perkuliahan tes dan pengukuran pendidikan jasmani dan olahraga ini, kita akan melalui 9 tahapan pembelajaran. 9 tahapan pembelajaran tersebut 7 diantaranya merupakan materi inti, sedangkan 2 diantaranya merupakan tahapan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah beberapa tahapan materi pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama adalah definisi tes dan pengukuran itu sendiri. Itu akan kita sampaikan atau akan kita lalui pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Lalu pada tahapan berikutnya ada materi indikator pengukuran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kita akan melaluinya pada pertemuan minggu ketiga. Pada tahapan berikutnya akan disampaikan pula jenis-jenis tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Tentunya pada pertemuan minggu keempat. Lalu pada tahapan keempat ada pengenalan materi tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Nanti pada pertemuan minggu kelima dan ketujuh ini akan dijelaskan bagaimana cara menyusun instrumen tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada slide berikutnya. Lalu pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Tentunya nanti ada beberapa soal yang harus dijawab dengan baik oleh mahasiswa sebagai tolak ukur pencapaiannya dalam pembelajaran mata kuliah ini. Lalu pada tahapan ke-6 kita akan menyampaikan materi tes dan pengukuran dalam olahraga. Itu akan dilangsungkan pada pertemuan ke-9 hingga ke-11. Sama halnya dengan tadi pada pertemuan ke-5 atau ke-7, pada tahapan ke-4 ada tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Kalau yang pada tahapan ke-6 ini khusus dalam olahraga prestasi. Nanti kita jelaskan juga tahapan-tahapan penyusunannya, ya, instrumen seperti apa untuk pengukuran dalam olahraga prestasi. Lalu pada tahapan ke-7 kita akan memasuki materi uji validitas dan reliabilitas tes. Jadi semua instrumen yang akan dikembangkan nantinya harus melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk membuktikan bahwa data tersebut valid maupun reliable. Itu akan kita lalui pada pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Lanjut pada tahapan ke-8 kita akan pelajari cara menetapkan norma dan penyusunan akhir untuk instrumen tes dan pengukuran. Nanti mahasiswa akan memilih masing-masing akan mengembangkan apakah instrumen tes dan pengukuran pada pendidikan jasmani ataupun instrumen tes dan pengukuran dalam olahraga prestasi. Itu kita akan lalui pada pertemuan ke-14 dan ke-15. Lalu pada tahapan akhir nanti kita akan melalui ujian akhir semester, tentunya pada pertemuan ke-16. Dalam tahapan definisi tes dan pengukuran yang akan kita lalui pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua, hal pertama yang akan kita bahas sebagai submateri adalah definisi dari tes. Dalam submateri ini akan dijelaskan definisi dari tes dan non-tes yang berasal dari berbagai referensi yang berbeda. Untuk memberikan pemahaman secara umum kepada mahasiswa dalam membedakan kriteria tes maupun non-tes secara tepat tentunya. Dalam pelaksanaannya nanti dibutuhkan diskusi antara mahasiswa dan dosen tentunya, serta mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya atau sama mahasiswa
untuk menumbuhkan hal positif sebagai wujud interaksi dalam proses pembelajaran. Tentunya bisa secara daring ataupun secara tatap muka langsung. Hanya nanti dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi dalam LMS yang telah disediakan. Pengetahuan ini juga dibutuhkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi pengetahuannya dalam menyusun instrumen tes secara mandiri nantinya. Selanjutnya pada submateri yang kedua, kita akan membahas terkait definisi pengukuran. Seperti halnya dalam submateri sebelumnya, definisi pengukuran tentunya juga diperlukan mahasiswa untuk memberikan pemahaman umum terkait pengukuran dan bagaimana keterkaitannya dengan tes yang tentunya memanfaatkan berbagai sumber rujukan ilmiah yang dapat diakses baik oleh dosen maupun mahasiswa. Pelaksanaannya tentunya tetap memerlukan diskusi interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sesama mahasiswa. Sama juga sebagai wujud interaksi positif yang muncul dalam proses pembelajaran. Pengetahuan ini akan dibutuhkan mahasiswa untuk menentukan bagaimana pengukuran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes yang akan dikembangkan nantinya. Baik, untuk submateri yang ketiga, kita akan menyampaikan materi perbedaan antara tes dan pengukuran. Walaupun di sini judulnya perbedaan, namun bukan berarti tes dan pengukuran adalah kedua hal yang berdiri sendiri. Tes dan pengukuran dalam hal ini bukanlah merupakan dua hal yang berbeda satu sama lainnya. Pengukuran dapat menjadi bagian dari sebuah tes untuk melihat pencapaian yang diraih subjek yang sedang diukur. Yang harapannya melalui hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan tingkat pencapaian subjek yang sedang mengikuti tes. Jadi pengukuran ini adalah bagian dari tes itu sendiri, sebuah rangkaian yang sama. Berdasarkan hal tersebut, tes dan pengukuran dapat disimpulkan merupakan satu kesatuan, di mana pengukuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tes itu sendiri. Jadi secara utuh disebutnya adalah tes dan pelengkapnya adalah pengukuran. Untuk submateri yang keempat, kita akan membahas pemanfaatan tes dan pengukuran. Jadi dalam submateri ini nantinya akan dijelaskan pemanfaatan tes dan pengukuran. Dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemanfaatan tes dan pengukuran untuk pendidikan jasmani maupun pemanfaatan tes dan pengukuran untuk olahraga prestasi. Jadi tes dan pengukuran dapat digunakan pada dua bidang ini, tentunya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua tentunya. Jadi ini kan pertemuan 1 kita bahas gambaran umumnya, nanti pertemuan kedua kita bahas 4 submateri. Jadi definisi tes hingga pemanfaatan tes dan pengukuran. Lalu tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani disebut juga penilaian hasil belajar atau tes keterampilan. Ada juga yang menyebutnya tes praktek bisa. Untuk di olahraga prestasi dapat berupa tes dan pengukuran untuk menganalisis hasil pencapaian latihan sebelumnya. Berbagai jenis pemanfaatannya akan dijelaskan dalam submateri ini nantinya, sehingga harapannya mahasiswa dapat memiliki pengetahuan umum untuk menentukan penggunaan tes yang sesuai di antara kedua bidang pemanfaatan tersebut. Sebagai kesimpulannya, kedua jenis pemanfaatan tes dan pengukuran ini harus dibedakan sesuai tujuan pelaksanaannya masing-masing
dan tentunya juga sesuai indikator yang berbeda satu sama lainnya. Dalam tahapan yang kedua, kita akan membahas materi indikator pengukuran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ini kita laksanakan pada pertemuan ketiga. Untuk submateri yang pertama, kita akan membahas untuk submateri pertama dalam materi ini atau pertemuan ketiga ini, yang akan dibahas nantinya adalah variabel yang akan diukur dalam instrumen atau tes dan pengukuran tersebut. Dalam submateri ini nantinya akan dijelaskan bagaimana caranya menentukan indikator-indikator pengukuran berdasarkan variabel-variabel terkait di dalamnya, baik itu untuk pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Kesesuaian dalam menentukan indikator dan variabel ini akan mempengaruhi sekali pada valid atau tidaknya sebuah instrumen tes dan pengukuran. Dalam kesimpulannya, variabel terkait dalam tes dan pengukuran akan sangat tergantung dalam pemanfaatannya untuk pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Submateri yang kedua dalam tahapan ini akan membahas subjek yang akan diukur. Submateri ini lebih lanjut nanti akan menjelaskan indikator pengukuran, hubungannya dengan subjek yang akan diukur, baik untuk pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi, tentunya akan memiliki karakteristik subjek yang akan berbeda satu sama lainnya. Kesesuaian dalam menentukan indikator dengan subjek ini yang akan diukur tentunya akan mempengaruhi valid atau tidaknya sebuah instrumen tes dan pengukuran yang akan dikembangkan nantinya. Selanjutnya, untuk submateri yang ketiga dalam tahapan ini, kita akan membahas materi tentang norma tes. Namun dalam submateri ini akan dijelaskan secara generalnya saja, karena akan ada submateri khusus yang akan menjelaskan norma tes dan cara penyusunannya. Dalam submateri ini, norma tes akan dijelaskan sebagai pelengkap dari penyusunan instrumen tes. Penetapan norma tes akan bermanfaat dalam mengkategorikan subjek yang sedang menjalani tes dan pengukuran sesuai dengan instrumen tes yang dikembangkan. Jadi nanti subjek yang sudah diukur, dia termasuk dalam kriteria atau kategori apa. Itu akan jelas jika sudah ada norma tesnya. Sebagai kesimpulan, norma tes akan menjadi dasar dalam memberikan umpan balik nantinya terkait pencapaian yang diraih oleh subjek tes dan pengukuran baik dalam pendidikan jasmani maupun atlet dalam olahraga prestasi. Baik, untuk tahapan yang ketiga, kita akan menjelaskan atau kita akan membahas materi jenis-jenis tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ini akan kita lalui pada pertemuan keempat. Dalam tes dan pengukuran, jenis-jenisnya ada dua yang akan kita bahas, yaitu tes praktek atau field test serta tes laboratorium atau tes lab. Namun nanti dalam mata kuliah tes dan pengukuran ini kita hanya fokus dalam tes praktek atau field test yang bisa kita praktekkan dan juga yang kita kembangkan nanti. Nah, ini jenis yang pertama, tes praktek, ada tes fisik. Di dalam tes fisik ini atau dalam sub materi ini akan dijelaskan sebagai salah satu jenis tes yang dapat dimanfaatkan baik dalam pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Tujuan pemanfaatan tes atau tujuan pemanfaatan jenis tes dan pengukuran ini dalam pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi akan berbeda walaupun bunyinya sama-sama tes fisik.
Misalnya dalam pendidikan jasmani, tes fisik dapat digunakan dalam materi aspek-aspek kebugaran jasmani, namun tentunya disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Sedangkan jika pada olahraga prestasi, tes fisik akan digunakan untuk mengukur kapasitas fisik atlet untuk melihat bagaimana hasil latihan yang telah dia lalui. Sebagai kesimpulannya nanti tentu akan dijelaskan pula beberapa contoh tes dan pengukuran fisik sesuai dengan masing-masing gunanya, baik itu untuk pendidikan jasmani maupun untuk olahraga prestasi. Untuk submateri pada tes praktek yang kedua adalah tes keterampilan gerak. Tes keterampilan gerak ini pada pendidikan jasmani dapat berupa tes keterampilan hasil belajar gerak selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk olahraga prestasi dapat berupa tes keterampilan dasar atau tes skill dalam bagi atlet yang membutuhkan keterampilan gerak tertentu, terutama yang spesifik. Contohnya kalau di bola basket dapat berupa tes keterampilan dribble atau tes keterampilan menembak dan berbagai macamnya. Sama halnya dengan di pendidikan jasmani juga dapat berupa tes keterampilan dribble, cuman disesuaikan dengan kompetensi dasar dalam kurikulum yang harus dicapai. Dalam submateri ini tentunya nanti akan dijelaskan pemanfaatannya secara tepat sehingga tujuan tes dan pengukuran tercapai, terutama terkait pembelajaran gerak maupun latihan gerak yang akan ingin dicapai. Selain itu, dalam kesimpulannya nanti juga akan dijelaskan jenis-jenis tes apa saja atau jenis-jenis tes keterampilan gerak apa saja yang dapatkan digunakan sesuai dengan tujuannya, baik untuk pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Untuk selanjutnya dalam tahapan ini juga akan dijelaskan terkait tes laboratorium, yang dalamnya ada dua submateri, yaitu tes psikologi dan tes fisiologi. Submateri yang pertama terkait tes psikologi ini dapat dilakukan baik dalam pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi, walaupun masih jarang. Pemanfaatannya adalah sebagai alat ukur pencapaian siswa dalam pembentukan karakter melalui kegiatan pendidikan jasmani tentunya kalau di sekolah atau dalam bidang pendidikan jasmani. Sedangkan untuk olahraga prestasi, tes psikologi juga dapat digunakan untuk upaya mengukur kondisi psikologis atlet dalam menunjang performanya atlet secara umumnya, baik dalam latihan, untuk motivasi dalam latihan ataupun kesiapan psikologis saat akan bertanding atau berlomba. Dalam kesimpulannya, hal ini masih jarang digunakan terutama dalam pendidikan jasmani, namun untuk olahraga prestasi tentunya beberapa klub olahraga profesional atau perkumpulan olahraga profesional sudah mulai menggunakan tenaga ahli berupa psikolog untuk melakukan tes psikologi kepada atlet-atletnya. Nah, untuk submateri yang berikutnya adalah tes laboratorium adalah tes fisiologi. Dalam submateri ini kita akan mempelajari bagaimana pemanfaatan tes fisiologi terutama dalam olahraga prestasi secara umum. Secara spesifik, tes fisiologi tentunya akan dibahas dalam mata kuliah selanjutnya yang lebih spesifik, yaitu fisiologi olahraga. Di situ nanti akan lebih dalam daripada tes ilmu ukuran ini, karena dalam mata kuliah ini kita lebih banyak fokus di tes praktek atau field test, baik tes fisik maupun tes keterampilan gerak. Dalam kesimpulannya, submateri ini nanti hanya akan memberikan pengetahuan umum terkait tes fisiologi
dan beberapa jenis tes sederhana yang dapat dilakukan tentunya dengan bantuan alat laboratorium yang dapat dimanfaatkan. Untuk tahapan yang keempat, ada materi tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani yang akan dilalui pada pertemuan ke-5 hingga ke-7. Yang pertama nanti submateri adalah bagaimana menentukan tujuan dalam tes dan pengukuran. Jadi dalam submateri ini nanti kita akan membahas bagaimana memahami tujuan pelaksanaan tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Karena fokus dalam khusus pendidikan jasmani untuk pertemuan ke-5 dan ke-7. Sedangkan untuk yang olahraga prestasi nanti ada di pertemuan ke-9 dan selanjutnya setelah UTS. Dengan memahami tujuan pelaksanaan tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani, harapannya mahasiswa nanti dapat menentukan konsep instrumen tes dan pengukuran yang akan dikembangkan sendiri dalam bidang pendidikan jasmani. Tentunya nanti hingga dalam submateri ini mahasiswa akan belajar hingga dapat menyusun kerangka instrumen tes dan pengukuran yang akan dikembangkan. Lalu pada submateri yang kedua yaitu indikator. Untuk menentukan indikator instrumen tes yang akan dikembangkan, mahasiswa tentu akan diberi pengetahuan terkait indikator apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Pengetahuan terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai kurikulum yang berlaku tentunya dibutuhkan sebagai dasar pengembangan indikator instrumen tes dan pengukuran sebagai bentuk pengukuran hasil belajar siswa. Nah, tentunya ini akan indikator ini akan menjadi akan memiliki peran utama dalam penyusunan instrumen tes. Jadi penentuan indikator yang tepat ini akan mendukung valid atau tidaknya sebuah instrumen tes dan pengukuran yang dikembangkan nantinya. Lalu pada submateri yang ketiga akan membahas sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan instrumen tes. Tentunya dalam pengembangan instrumen tes kita juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kalau dalam pendidikan jasmani, peranan sarana dan prasarana ini tentunya besar sekali. Perbedaan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap sekolah tentunya akan menjadi pokok bahasan utama dalam submateri ini, karena akan sangat berpengaruh seperti apa instrumen tes yang akan kita kembangkan. Kita bisa saja menggunakan alat sudah menyiapkan kerangka instrumen tes dengan alat yang mewah atau bagus, tapi ternyata di sekolah atau kita sendiri tidak memiliki sarana dan prasarana tersebut, jadi akhirnya akan percuma penyusunan instrumen tesnya. Konsepnya akhirnya tidak bisa dijalankan seperti itu. Sebagai kesimpulan, tentunya kesesuaian kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ataupun kita sendiri harus diperhatikan saat mulai mengembangkan instrumen tes yang akan dilakukan, terutama dalam pendidikan jasmani. Lalu submateri yang keempat, mahasiswa akan diberi pengetahuan bagaimana menyusun tahapan pelaksanaan tes. Jadi nanti tentunya akan diarahkan mahasiswa untuk menyusun bagaimana
tahapan-tahapan pelaksanaan pengukuran itu dapat terstruktur dan sistematis, serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Penggunaan kalimat yang jelas dan mudah dipahami nantinya dapat menjadi kunci utama dalam menyusun tahapan pelaksanaan instrumen tes, karena dengan begitu dapat dengan kalimat yang mudah dipahami, terstruktur dan sistematis, harapannya dapat dipahami dengan mudah baik untuk subjek yang akan dites maupun yang akan melaksanakan tes tersebut. Submateri yang berikutnya adalah umpan balik dan penguatan. Dalam submateri ini juga akan terkait norma tes di dalamnya. Norma tes ini nanti akan menentukan umpan balik apa yang harus kita berikan kepada siswa sesuai hasil tes dan pengukuran yang dihasilkan. Dia masuk dalam kriteria atau kategori apa dalam tes tersebut, apakah baik, sedang, atau kurang. Itu akan menentukan umpan balik yang akan diberikan. Serta dalam submateri ini kita juga akan memberi pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana cara memberikan penguatan melalui hasil analisis dari data tes dan pengukuran yang telah dikumpulkan. Nah, untuk tahapan yang kelima, kita akan memasuki pada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-8 ini ada 3 submateri yang akan dibahas atau yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang jenis soal. Ujian tengah semester nanti akan dilakukan secara daring. Dan jenis soalnya tentunya jenis soal tertutup, yaitu dengan pilihan ganda yang nantinya akan digunakan untuk mengukur pencapaian mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan pada tengah semester hingga tengah semester ini. Penggunaan jenis soal tertutup ini digunakan agar pencapaian mahasiswa ini dapat diukur secara kuantitatif. Lalu jumlah soal yang akan dihadapi pada ujian tengah semester nanti sejumlah 20 soal pilihan ganda. Sebanyak 20 soal ini harus diselesaikan dalam waktu 30 menit, sehingga kalau kita rata-rata setiap soal harus dikerjakan dalam waktu 1,5 menit. Soal ini nantinya akan diacak satu sama lainnya hingga antara mahasiswa satu dengan lainnya tidak akan memperoleh soal yang sama. Namun tetap mengukur pengetahuannya masing-masing berdasarkan materi yang telah diperoleh pada seluruh pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Yang ketiga, submaterinya akan membahas tentang passing grade. Skor ketuntasan minimal atau passing grade yang harus diraih mahasiswa pada UTS nanti adalah sebesar 65 poin atau skor 65. Dengan passing grade tersebut artinya mahasiswa harus berhasil menjawab sekitar 13 pertanyaan dengan benar dari 20 soal yang ada. Penentuan passing grade ini digunakan untuk menunjukkan pencapaian minimal yang harus diraih oleh mahasiswa dalam ujian tengah semester mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani dan olahraga ini. Lanjut pada tahapan ke-6, yaitu tes dan pengukuran dalam olahraga prestasi. Untuk submateri yang pertama nanti akan dijelaskan tujuan dalam mengembangkan instrumen tes dan pengukuran untuk olahraga prestasi.
hampir serupa dengan tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Submateri tujuan dalam instrumen tes dan pengukuran olahraga prestasi ini tentunya akan menjelaskan pemahaman bagaimana pentingnya menentukan tujuan pelaksanaan tes sebelum menyusun konsep instrumen tesnya. Melalui submateri ini harapannya nanti mahasiswa dapat menyusun kerangka instrumen tes yang akan dikembangkannya dengan baik. Lanjut pada submateri yang kedua, nanti mahasiswa akan diarahkan juga untuk atau diberi pengetahuan untuk dapat menentukan indikator apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun instrumen tes dan pengukuran untuk olahraga prestasi. Dalam menentukan indikator tentunya harus memperhatikan karakteristik pada setiap cabang olahraga yang berbeda. Bisa jadi kita melakukan tes dan pengukuran untuk beberapa cabang olahraga yang berbeda, tentunya tidak bisa menggunakan semua instrumen tes yang sama persis. Pasti ada beberapa karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Penentuan berbagai indikator yang tepat nanti ini tentunya akan mendukung valid atau tidaknya instrumen tes dan pengukuran yang akan dikembangkan. Untuk submateri yang ketiga adalah terkait sarana dan prasarana, sama seperti tadi yang di jasmani. Jadi dalam mengembangkan instrumen tes dan pengukuran dalam olahraga prestasi tetap harus memperhatikan sarana dan prasarana yang sesuai, terutama jika cabang olahraganya berbeda. Instrumen sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga berbeda antara cabang olahraga satu dan yang lainnya. Juga ketersediaannya perlu diperhatikan sebelum nanti mahasiswa akan menyusun instrumen tes dan pengukuran dalam olahraga prestasi. Lanjut pada submateri berikutnya adalah menyusun tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaannya ini juga harus disusun secara terstruktur dan sistematis, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu pada submateri yang ke-5, mahasiswa juga akan diberi materi terkait bagaimana menyiapkan umpan balik dan penguatan dalam penyusunan instrumen tes tersebut. Nanti umpan balik seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya akan berhubungan dengan norma tes, sedangkan penguatan akan berhubungan dengan analisis dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Kalau di pendidikan jasmani penguatan dilakukan untuk setelah akhir semester, sedangkan kalau dalam olahraga prestasi biasanya dilakukan periodik atau 3 bulan, 6 bulan, atau setiap bulan bisa jadi untuk melihat bagaimana hasil latihan yang telah dilalui. Setelah dilakukan tes, ketemu berapa skornya sesuai norma tes, diberikan umpan balik dan ditambahi dengan penguatan. Lalu pada tahapan yang ke-7, yaitu pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa akan diberikan juga materi terkait uji validitas dan uji reliabilitas tes. Jadi, dalam menyusun instrumen tes, kita juga perlu memperhatikan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini menunjukkan keajikan atau ketepatan instrumen tes yang dikembangkan, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi tes tersebut saat digunakan
secara terus-menerus. Pada submateri yang pertama nanti akan dijelaskan uji validasi instrumen kepada mahasiswa. Submateri ini juga menjelaskan uji validasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tahapan uji validitas dari instrumen yang dikembangkan tentunya. Tahapan pelaksanaan uji validitas ini dapat berupa uji validasi ahli yang akan dimanfaatkan sebagai feedback atau masukan dalam pengembangan instrumen. Sebagai kesimpulannya, hasil uji validasi ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi syarat uji validitas yang akan dibahas kesesuaiannya dengan indikator yang telah ditentukan dalam mengembangkan instrumen tes dan pengukuran yang terkait. Untuk submateri yang kedua, mahasiswa akan diberikan materi terkait uji reliabilitas instrumen. Dalam uji reliabilitas instrumen ini, mahasiswa akan dijelaskan pula jenis-jenisnya apa saja. Namun dalam uji reliabilitas untuk tes praktek pada umumnya menggunakan tes dan retest. Uji reliabilitas instrumen ini berfungsi untuk mengukur konsistensi dari sebuah instrumen tes seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, sehingga nanti instrumen tes dan pengukuran yang dikembangkan mahasiswa setelah melalui uji reliabilitas ini dapat dinyatakan konsisten sebagai alat ukur. Sebagai kesimpulannya, nantinya instrumen tes dan pengukuran yang telah dikembangkan dapat lolos uji reliabilitas instrumen. Lanjut pada tahapan ke-8, ada materi terkait penetapan norma dan penyusunan instrumen tes dan pengukuran secara penuh. Jadi finalisasinya ada di pertemuan ke-14 dan ke-15 ini. Dalam pertemuan 14 dan ke-15 ini ada dua submateri, yaitu yang pertama menentukan norma tes yang terdiri dari 3 kategori, entah pakai itu baik, cukup, kurang, atau tinggi, sedang, rendah, atau apalagi yang 3 kategori, berdasarkan tentunya menggunakan kaidah-kaidah ilmu statistik yang akan disesuaikan dengan bidang terkait, baik itu pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Sebagai kesimpulannya, nantinya mahasiswa menghasilkan kriteria kategori norma tes, nanti akan memilih baik masuk yang 3 kategori norma tes yang akan digunakan atau yang 5 kategori norma tes yang akan digunakan. Ini 2 hal yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, baik sesuai dengan bidang, indikator, dan karakteristiknya. Bisa dalam pendidikan jasmani juga pendidikan olahraga sama-sama bisa menggunakan 3 kategori maupun 5 kategori. Nah, sedangkan pada tahapan yang ke-9, mahasiswa akan melalui ujian akhir semester yang sama jenis soalnya merupakan jenis soal tertutup atau pilihan ganda. Jumlah soalnya kalau yang UTS tadi 20 soal, ini ada 40 soal. Waktunya untuk mengerjakan 40 soal tersebut adalah 60 menit. Hingga sama, mahasiswa memiliki waktu 1,5 menit untuk setiap soal yang dia kerjakan. Nah, lalu yang ketiga adalah passing grade-nya tetap 65 poin atau skornya 65.
Atau dengan kata lain, berdasarkan passing grade tersebut, mahasiswa harus dapat menjawab minimal 26 pertanyaan dengan benar dari 40. Sekitar 26 pertanyaan yang benar dari total 40 soal dalam ujian akhir semester. Nah, untuk nilai akhir ini rumus yang saya gunakan atau umumnya digunakan dosen-dosen, yaitu nilai akhir berdasarkan ada absensi, tugas, TS, dan UAS. Absensi sendiri memiliki bobot sebanyak 40%, tugas 30%, ini kan 4 kali ya, 3 kali, nanti dibaginya 10. UTS 10% dan UAS 20%. Ini dibagi 10. Nah, kalau dijumlahkan kan 4, 3, 7, 10. Jadi di rata-rata ya. Nah, nilai absensi sendiri kalau dijelaskan lebih detail seperti ini, dari 16 pertemuan itu, hadir skornya 95, untuk absen terlambat 85, izin 75, dispen 75, poinnya tidak masuk, poinnya 40. Nanti akan di rata-rata 16 pertemuan tersebut menjadi nilai absensi. Nah, untuk nilai tugas juga ada bobot lebih besar pada tugas akhir, walaupun 1 kali itu ada 60%, 6/4 dibanding tugas harian pada 14 pertemuan. Jadi nanti tiap hari pasti ada tugas ataupun kuis. Tugasnya dapat berupa kuis ataupun tugas yang harus disubmit oleh mahasiswa sekalian. Sekian dan terima kasih materi dari saya terkait gambaran umum mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani dan olahraga. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di komen di bawah video ini, atau bisa juga disampaikan oleh LMS, karena berikutnya kita akan diskusi secara langsung. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.